Halo Re, selamat datang di Rekomentar, dan semoga kalian yang nonton ini tetap sehat-sehat aja ya. Dan kalau kalian nonton ini pas di masa masih rawan penyakit, sebisa mungkin tinggal di rumah dulu aja, atau seenggaknya jaga jarak dengan yang lain dan hindari keramaian. Dan jangan lupa juga untuk cuci tangan yang rajin. Tapi kita nggak bakal cuci tangan dari tanggung jawab kita buat ngasih informasi mendalam tentang smartphone dan gadget. Dan kali ini di depan kita udah ada dua mid-ranger terbaik dari Xiaomi sama Realme di Indonesia saat ini. Ini dia, kira-kira mana yang lebih yahut? Langsung aja deh, gue David dari Komentar. Ini dia perbandingan antara Realme 6 Pro dengan Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Buat yang belum tahu keduanya kayak apa, nih kita kasih lihat. Secara desain, bisa dibilang Realme lebih berani eksperimen dengan pola petir kayak gini. Yang bikin respon orang pas ngeliat bilang keren atau norak. Yang jelas nggak mungkin bilang biasa-biasa aja. Ada warna merah juga dengan pola yang sama. Sementara kalau Redmi tergolong lebih aman, tapi polanya juga tetap cakep, terutama pas kena cahaya. Pattern warnanya agak beda di warna lain. Ada yang abu-abu, hijau, sama ada biru. Dari ukuran sama berat, nggak beda jauh antara keduanya. Materialnya juga sama, depan belakang udah pakai kaca, layarnya juga sama-sama masih pakai IPS, yang ukurannya selisih nggak sampai 0,1 inci. Tapi di layar ini ada nih yang beda. Layarnya Realme udah support refresh rate sampai 90Hz, sementara pesaingnya ini cuman biasa aja di 60Hz. Emang beda? Kalau kalian tahu lagi pakai 90Hz, kerasa banget bedanya dari 60Hz biasa. Lebih smooth buat scrolling, ya tapi mungkin nggak kelihatan jelas sih kalau di video. Tapi kalau misalnya kalian pinjam HP orang dan nggak nyadar kalau itu HP-nya 90Hz, ya mungkin nggak gitu ngeh juga sih. Beda jelasnya lagi di posisi sama jumlah kameranya. Buat kamera selfie, Realme pakai mode punch hole untuk 2 kamera, sementara Redmi masih pakai satu aja nih, dengan bentuk tetesan air. Sementara kamera belakangnya sama-sama menonjol dengan mode memanjang vertikal. Tapi di Realme terpasang di kiri, kalau di Redmi ada di tengah. Alhasil, sama-sama joget kalau dipakai di atas meja. Oh iya, di bagian belakang Redmi nggak cuma ada kamera, tapi juga ada sensor sidik jari. Realme nggak ada. Ada kok, tapi di samping, yang jadi satu sama tombol power. Sensornya tergolong kencang dua-duanya buat buka kuncinya. Tadi itu bagian luar, sekarang kita bahas dalamannya. Buat otak processingnya, keduanya sama-sama pakai chipset yang bisa dibilang terbaik saat ini untuk seri tengah-tengah dari dua produsen yang berbeda. Realme 6 Pro pakai Snapdragon 720G dari Qualcomm, sementara Note 8 Pro mengandalkan MediaTek Helio G90T. Dua-duanya ada huruf G-nya, yang artinya gaming. Nanti kita buktiin performa gamingnya. Untuk pasar Indonesia, seenggaknya saat ini cuma ada satu varian untuk Realme 6 Pro, yaitu dengan RAM 8GB dan memori internal 128GB, yang dihargai 4,5 juta. Sementara Redmi Note 8 Pro hadir dengan RAM 6GB, yang harganya 3 juta rupiah untuk memori 64GB, atau 3,4 juta buat memori 128GB. Kapasitas memori sama-sama bisa ditambah pakai memori eksternal. Kalau mau pakai Redmi ini, disesuaikan aja prioritasnya. Pilih pasang memori tambahan, atau nomor tambahan buat selingkuhan, soalnya SIM tray-nya pakai yang dual hybrid. Kalau di Realme sih aman, udah pakai triple slot. Untuk skor benchmarknya, kira-kira seginilah. Saling mengalahkan dan nggak ada yang menang mutlak. Buat gaming sih gameplaynya aman, tapi ada beda-beda setting grafiknya nih pas kita tes pakai game yang rame. Mobile Legends di Realme 6 Pro bisa sampai grafik ultra, sementara di Note 8 Pro cuma mentok di grafik high aja. Kebalikannya di PUBG, Redmi bisa main sampai Smooth Extreme atau HDR Ultra, bandingin sama Realme yang cuma sanggup di maksimal Smooth Ultra atau HD High. Menurut kita sih cuma pengaruh di software aja, sama optimasi gamenya. Soalnya secara hardware, bisa dibilang setara lah Snapdragon 720G sama Helio G90T. Dan juga waktu kita review Redmi Note 8 Pro ini berapa bulan lalu, concern kita kan HP-nya panas dan cenderung ada frame drop kalau dipakai buat main lama. Sekarang kita tes lagi nih, udah jauh mendingan, nggak berasa frame drop sama temperaturnya juga kerasa jauh lebih terkontrol. Walaupun masih anget sih. Bisa jadi, sempat ada update yang buat ngatur throttling-nya. Asumsi aja sih ini nggak tahu aslinya gimana, soalnya kondisi pengetesan kita nggak beda dari sebelumnya. Soal kuat-kuatan baterai,
Di atas kertas, harusnya Redmi bisa unggul dengan kapasitas baterai 4500 mAh. Tapi hasil pengetesan kita dengan sama-sama brightness full sama aplikasi yang dibuka sama, ternyata hasilnya malah imbang. Redmi Note 8 Pro kuat sampai 7 jam 12 menit, sementara Realme 6 Pro dengan baterai 4300 mAh sanggup nyala selama 7 jam 9 menit di refresh rate 90Hz. Anehnya, kita turunin ke 60Hz pun hematnya nggak signifikan, cuma naik ke 7 jam 14 menit. Beda ceritanya kalau ngomongin chargernya. Dengan port yang sama-sama udah USB Type-C, chargernya Realme yang udah 30 watt bisa ngisi dari kosong ke full 100% dalam 1 jam lebih dikit aja. 2 kali lebih cepat dari Redmi yang butuh sekitar 2 jam lebih dengan charger 18 wattnya. Dan tentunya jangan ngarap ada wireless charging ya buat harga segini. Hardware-nya begitu, software juga nggak kalah penting nih. Untuk OS-nya, Realme pakai Realme UI yang berbasis Android 10. Sementara Redmi pakai MIUI 11 yang sampai saat video ini dibuat masih pakai Android Pie. Belum ada update ke Android 10. Bedanya apa? Paling kerasa di dark mode-nya yang belum menyeluruh bahkan di aplikasi bawaan Xiaomi. Soal tampilan OS sih subjektif lah ya. Bisa ganti launcher juga kalau misalnya nggak suka. Tapi secara umum kita prefer Realme UI. Soalnya kesannya lebih simpel aja, dan juga nggak ngiklan mulu kayak OS sebelah. Fitur lainnya kayak audio, keduanya masih ada headphone jack dengan speaker di bawah. Buat pengaturan audionya, sama-sama ada presetnya, atau kalau mau setting equalizer manual juga bisa. Realme 6 Pro didukung Dolby Atmos, dan bisa memutar high-res audio. Sedangkan Redmi nggak ditulis apa-apa sih di spesifikasinya. Tapi kualitas audionya kurang lebih sama lah. Kira-kira kayak gini. Fitur yang cuma ada di Realme, ada dual mode audio yang bisa dengar audio di 2 device sekaligus. Yang satu colok ke jack 3,5, yang satu lagi via Bluetooth. Sebaliknya, yang cuma ada di Redmi lebih penting nih, NFC sama infrared blaster. 4 juta lebih loh padahal harganya, masa belum ada NFC? Nggak lupa kita bahas kameranya. Keduanya mengandalkan kamera utama 64 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel di belakang. Temannya satu lagi yang beda nih. Realme 6 Pro punya kelebihan di kamera telefoto 12 megapikselnya dengan 2 kali optical zoom. Jarang nih ada kamera tele di smartphone lain di kelas harga 3-4 jutaan. Kebanyakan paling depth sensor aja kayak di Redmi Note 8 Pro ini. Kamera depannya juga Realme pakai kamera utama 16 megapiksel yang ditemenin sama ultrawide 8 megapiksel. Sering kan ngalamin mau selfie ramean, tapi ada aja yang nggak masuk frame. Lensa ultrawide ini mungkin bisa jadi solusi. Sedangkan di Redmi cuma ada satu aja nih, buat selfie yang 20 megapiksel. Total Realme ada 6 kamera dengan fungsi yang lebih variatif, lawan Redmi yang cuma 5. Menang jumlah nggak pasti menang hasil kan? Coba deh, kalian bantu nilai hasilnya ya. Buat hasil kamera utamanya, kurang lebih samalah detailnya. Soalnya sensor yang dipakai juga sama. Hasil prosesinya aja yang agak beda nih. Di Realme cenderung lebih diperhalus sama saturasinya lebih tinggi, apalagi kalau chroma boost-nya dinyalain. Sementara hasil di Redmi warnanya lebih natural. Bisa juga ambil foto 64 megapiksel. Sama karakteristik hasil ultrawide-nya juga mirip kayak kamera utamanya. Cuma resolusinya lebih rendah aja, sama lebih gelap. Kalau buat jarak jauh, Realme jelas unggul. Lensa telenya ngebantu banget nih, buat dapat zoom yang lebih jauh. Bahkan hasil zoom Realme yang bisa sampai 20 kali aja, masih lebih jelas daripada Redmi yang mentok di 10 kali.
Tapi kalau buat jarak deket, hasil makronya menang di Redmi menurut kita. Sementara buat selfie-nya sih membantu banget nih ultra wide-nya. Untuk video, keduanya sanggup buat ngambil sampai 4K di 30 fps. Tapi menurut kita lebih oke di 1080p 60 fps aja. Sementara kalau pakai 1080 di 30 fps, bisa gunain kamera lain kayak ultra wide atau zoom maksimalnya. Belum lagi di Realme juga bisa pakai fitur steady untuk di resolusi ini. Sedangkan video selfie-nya mentok di 1080p 30 fps aja. Ini kalau backlight kira-kira kayak gini. Nggak kelihatan langitnya sih jadinya. Sementara ini kalau nggak backlight. Kalau foto gelap, kita lebih senang hasil di Realme, baik di foto biasa ataupun pakai night mode-nya. Video low light-nya juga kelihatan lebih terang di Realme. Fitur kamera lain kurang lebih sama lah. Ada mode Pro buat setting manual, panorama, time-lapse, sama ada juga slow motion. Di Realme bisa slow-mo sampai 240 fps, dan juga ada slow-mo selfie. Sementara kalau di Redmi bisa sampai 240 dan 960 fps. Nah, itu tadi perbandingan antara Realme 6 Pro dengan Redmi Note 8 Pro. Dua-duanya menurut kita termasuk smartphone yang oke banget lah, buat kategori mid-range di harga 3-4 jutaan. Terutama dengan spesifikasi hardware yang menurut kita di atas rata-rata dari kompetitornya di rentang harga yang kurang lebih sama. Contohnya nih, bodi yang sama-sama udah pakai kaca, dan juga chipset yang pakai chipset terbaik dari Qualcomm sama MediaTek untuk kelas menengah saat ini. Jor-joran gini kan emang yang diharapin dari Realme sama Xiaomi kan kalau kalian pilih HP. Kita rekap lagi deh keunggulan masing-masing. Realme 6 Pro ini mantap di hardware kameranya yang udah pakai telefoto di belakang, sama ultrawide di depan. Gak lupa juga, layar dengan refresh rate 90Hz, sama charger 30W yang kebut. Di Indonesia saat ini, untuk harga 4 jutaan, kayaknya cuma Realme 6 Pro ini deh, yang bisa ngasih kombinasi 3 hal ini sekaligus. Tapi Redmi Note 8 Pro ini juga nggak kalah. Karena dengan harga yang lebih murah sekitar 1-1,5 juta rupiah, kalian bisa dapat spesifikasi yang kurang lebih mendekati lah. Plus, udah ada NFC-nya. Tapi dengan harga yang lebih membumi buat apa yang dikasih, tentunya ada yang mesti dikorbanin dari dua HP ini. Dan dua-duanya kompak. Mereka milih layar IPS yang lebih murah daripada layar AMOLED. Secara overall, menurut kita loh ya ini, Realme ini lebih bagus, lebih lengkap. Tapi Redmi ini lebih worth it secara harga. Karena dengan harga yang lebih murah, kualitas yang ditawarkan nggak beda jauh-jauh amat lah dari Realme ini. Tapi kalau kalian tetap ngincer yang Realme, tapi dengan harga lebih murah, kalian mungkin bisa ngelirik ke Realme 6 biasa. Itu yang memang ada beberapa yang dikurangin, tapi fitur unggulan kayak layar 90Hz sama charger 30W itu tetap bisa kalian dapetin di situ. Jadi lebih recommended mana di antara dua ini? Jawabannya tergantung dari kebutuhan kalian gimana sama budget kalian berapa. Kalau nggak ngeliat harga sih, kita bakal lebih pilih Realme 6 Pro ini. Tapi kalau misalnya budget kalian di bawah 4 juta kan nggak bisa juga kalian dapet ini. Untuk sekarang loh ya. Apa mungkin ada HP lain yang lebih recommended daripada dua ini? Ya mungkin banget. Langsung aja kalian cek di rekomendar.com buat dapat rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan sama budget kalian. Oke, segini dulu deh review perbandingan kali ini. Silahkan like dan subscribe kalau misalnya belum. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan see you!